Rahasia Gus Dur tidur, bangun masih nyambung. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang misterius. Banyak cerita yang menggambarkan dirinya sedang tidur dalam berbagai forum. Tapi setelah bangun, Gus Dur paham betul dengan apa yang dibahas oleh forum. Bahkan saat menjadi presiden, konon saat memimpin rapat paripurna, Gus Dur sempat tertidur. Namun saat bangun, Gus Dur seakan tahu apa-apa saja yang dibahas oleh para menteri saat dia tidur. Sekjen PBNU era Gus Dur, Ahmad Bagja, pernah memberi saran kepada Gus Dur sebagaimana agar ketika tertidur dalam rapat, posisi badannya tidak seperti orang yang sedang tidur, atau sebenarnya sedang mendengarkan, tetapi terlihat seperti orang sedang mengantuk, karena bisa membuat suasana tidak enak. Tapi Gus Dur pun menjawab, ente nggak ngerti ilmunya, ada caranya. Ini persoalan membangun kesadaran saja yang bisa dilatih. Ilmu ini, kata Gus Dur, penting untuk bisa istirahat kapan saja. Tidur bagi Gus Dur bukan berarti kehilangan kesadaran. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut 5 momen saat Gus Dur tertidur dalam forum, namun langsung nyambung saat terbangun, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com dari berbagai sumber Jumat 6 Desember. Gus Dur tidur saat memimpin rapat kabinet. Saat menjadi Menteri Pertahanan di era kepemimpinan Gus Dur, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD punya cerita. Mahfud mengungkapkan, biasanya usai memimpin rapat, Gus Dur menyerahkan kepada Megawati Soekarno Putri untuk memimpin, lalu dia tidur. Selama saya duduk di kabinet menjadi Menteri Presiden Gus Dur, hal itu tidur tapi menyerap materi. Juga saya saksikan, cerita Mahfud MD. Saat sidang kabinet, biasanya Gus Dur membuka sidang dengan mengantar sikat, kemudian menyerahkan kepada Mbak Megawati Wapres untuk memimpin sidang. Gus Dur kemudian tertidur, cerita Mahfud MD. Tapi menurut Mahfud MD, begitu sidang kabinet selesai dan forum dikembalikan kepada presiden untuk ditutup, ternyata resum serta ulasan yang dibuat Gus Dur sangat cocok dengan yang dibicarakan dalam sidang kabinet itu. Padahal Gus Dur tertidur ketika para menterinya berdiskusi. Gus Dur tertidur saat bertemu Perdana Menteri India. Masih menurut penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, saat bertemu dengan Perdana Menteri India Rajapaksa berserta rombongannya di istana, Gus Dur lagi-lagi tertidur, padahal PM India saat itu sedang berbicara serius persis di depan meja Gus Dur. Ajudan Gus Dur mengantarkan permen kepada saya sambil berbisik, "Pak, ini berikan kepada presiden. Mohon presiden diajak berbicara agar tak tertidur," kata ajudan Gus Dur saat itu kepada Mahfud MD yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya yang memang duduk persis di samping kiri Gus Dur mencolek pahanya sambil mengajak bicara. "Gus, rencana kunjungan ke Mesir." Belum selesai Mahfud MD berbicara, Gus Dur tiba-tiba memotong pembicaraan. "Tak usah laporan dulu, nanti saja. Ini ada tamu penting harus kita dengarkan," kata Gus Dur. Mahfud pun langsung tertawa. Gus Dur pun kembali tidur lagi. Begitu tiba giliran dia berbicara, Gus Dur menanggapi satu persatu dengan tepat masalah-masalah yang dikemukakan PM India dan para menterinya tersebut. Bahkan memberikan arahan tertentu untuk menteri-menterinya tentang segi-segi penting yang harus ditindaklanjuti dari pertemuan itu. Gus Dur tertidur saat jadi pembicara seminar. Pakar komunikasi politik UI Effendi Ghazali juga punya cerita soal tidurnya Gus Dur.
Effendi mengatakan, dalam sebuah diskusi Gus Dur tampak tertidur puas. Padahal saat itu banyak orang yang bertanya pada Gus Dur. Saya sampai mencatat lengkap semua pertanyaan mereka, cerita Effendi Ghazali. Dugaan Effendi ternyata meleset. Saat bangun, Gus Dur ternyata tahu semua pertanyaan dan siapa yang bertanya. Mulai saat itu Effendi percaya tentang cerita misteri tidur Gus Dur. Bagi yang tidak melihat langsung, maka biasanya tidak percaya dan menilai misteri tidur itu bualan semata. Namun, banyak pula yang keheranan melihat hal itu. Bagi santri kampung bahkan menilai hal itu sebagai karomah atau kelebihan khusus Gus Dur, semacam indera keenam. Wallahu a'lam bishawab.